Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami beranggotakan Inka Rini Handayani, Basirun, Agi Putra, Siti Noreski, Melsa Revani, dari Biluandari ingin menjelaskan tentang daun fosfor. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun banyak laporan praktikum dengan baik. Laporan ini berisi tentang laporan hasil riset mengenai daur hidup fosfor. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil laporan praktikum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat untuk kelompok kami khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pengertian fosfor. Fosfor adalah zat yang dapat berpendar karena fosforescence, unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor merupakan non-logam bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen. Banyak ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Fosfor merupakan unsur penting dalam makhluk hidup. Sedangkan pengertian daun fosfor adalah suatu proses atau siklus yang melibatkan fosfor sebagai bahan yang diproses atau mengalami daur ulang. Berikut ini siklus fosfor. Penjelasan siklus daur fosfor. Di alam, fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah kembali dan diserap oleh tumbuhan. Sebagian besar ketersediaan fosfor dalam tanah berasal dari pelapukan batuan fosfat. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat dari pelapukan batuan fosfat meresap ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman sekitarnya. Fosfat dari batu dan fosil terkikis dan membentuk fosfat anorganik terlarut di air tanah dan laut. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor sebagai sedimentasi ke dasar laut dan akan dikembalikan ke daratan. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus. Fosfor di dalam bentuk terikat sebagai Ca-fosfat, V atau al-fosfat, fitat atau protein. Bakteri yang berperan dalam siklus fosfor yaitu Bacillus, Pseudomonas, Aerobacter aerogenes, Xanthomonas, dan lain-lain. Mikroorganisme yang tercantum dalam yang masuk dalam siklus daur fosfor yaitu Bacillus, Pseudomonas, Xanthomonas, Aerobacter aerogenes dapat melarutkan P menjadi tersedia bagi tanaman. Macam-macam fosfor. Fosfor dapat berada dalam 4 bentuk atau lebih, alotrop, putih dalam kurung atau kuning, merah, dan hitam dalam kurung ungu. Yang paling umum adalah fosfor merah dan putih. Keduanya mengelompok dalam 4 atom yang berbentuk tetrahedral. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah. Ketika terkena panas atau cahaya, fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa dan beta, yang dipisahkan oleh suhu transisi -3 sampai dengan 8 derajat Celcius. Fosfor merah relatif lebih stabil dan menyublim pada 170 derajat Celcius pada tekanan uap 1 atm, tetapi terbakar akibat tumbukan atau gesekan. Alotrop fosfor hitam mempunyai struktur seperti grafis, atom-atom tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang menghantarkan listrik. Selanjutnya yaitu kegunaan fosfor. Fosfor sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya fosfor tidak mungkin ada organik fosfor di dalam adenosin trifosfat atau ATP, asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau ARN. Mikroorganisme membutuhkan fosfor untuk membentuk fosfor anorganik dan akan mengubahnya menjadi organik fosfor yang dibutuhkan untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat.
Kegunaan fosfor yang terpenting adalah dalam perbuatan pupuk dan secara luas digunakan dalam bahan peledak, korek api, pestisida, odol, dan deterjen. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragam tabung sinar katoda atau CRT dan lampu fluoresen. Sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat berperan dalam gelap atau glow in the dark. Kerugian fosfor. Menyalahgunakan fosfor menjadi bom yang sangat mengerikan. Fosfor bom memiliki sifat utama membakar. Menurut Ang Sui Chan, seorang perempuan dokter ortopedis kelahiran Malaysia, yang juga seorang ahli medis, dalam bukunya From Bureau to Jerusalem, Kuala Lumpur 2002. Zat fosfor biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta menyebabkan nyeri berkepanjangan. Para korban bom ini akan mengeluarkan zat fosfor hingga napas terakhir. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan mengenai materi daur fosfor. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan mohon bimbingannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.